البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Afwan, lambat cari farmasi agak jauh. Baik, kita masuk ke muka surat 13 dalam pembahasan sirah ini. Ad-darsus salis nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga yaitu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, nasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Baik, insyaallah ini senang ya dihafalkan. Untuk anak-anak siapa yang sudah hafal? Ya, tanpa melihat ya, baik. Baik. Untuk yang anak lebih kecil ya. Muhammad bin Abdullah bin Hashim Hmm. bin Abdul Muttalib Hmm. bin Abdul Hashim Hmm. bin Hashim. Aywa bin Hashim. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Aywa. Sini ada siapa yang hafal? Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Apa? Muhammad bin Abdullah bin Tanpa melihat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Aywa. Apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Iya, bin Hashim. Baik. Kita sudah pernah melewati tentang Abdullah. Baik. Kemudian Abdul Muttalib nama sebenarnya siapa? Ada yang ingat tak ya? Iya, namanya Syaibah. Syaibah maksudnya orang yang beruban karena waktu dilahirkan bayinya ini sudah ada rambut putihnya, maka dikatakan Syaibah. Makanya sebenarnya Abdul Muttalib ini namanya Syaibah bin Hashim. Tapi kenapa dikatakan Abdul Muttalib? Karena Hashim punya saudara yaitu Al-Muttalib. Jadi ada dua saudara, Muttalib dengan Hashim. Hashim ini adalah datuk dari Abdul Muttalib dan seterusnya. Sementara saudara dia yaitu Al-Muttalib. Al-Muttalib ini yang nanti menjadi apa? Nenek moyang dari Imam Syafi'i, Al-Muttalib. Sementara si anak dari Hashim yaitu Syaibah, dia sering diajak bepergian oleh pakciknya untuk berniaga, pergi jauh. Siapa tadi? Siapa namanya? Yang diajak oleh Muttalib siapa? Iya, Syaibah. Betul. Nah, waktu dia pulang, entah sekian hari atau sekian bulan, pulang dalam keadaan badannya sudah hitam. Kenapa? Kena panas gurun pasir, kena ya kusut masai, kena cuaca yang tidak baik. Jelas di masa itu susah cari or kan untuk mandi kah, untuk masuk salon kah, main spa dulu tak ada itu. Makanya tatkala masuk ke tanah suci Makkah, dia diboncengkan oleh siapa? Muttalib ini. Maka si Syaibah dianggap ini sebagai hamba dia. Orang-orang mengatakan, oh ini hambanya si Muttalib. Makanya terkenal jadi Abdul Muttalib. Bukan lagi Syaibah, tapi Abdul Muttalib, hambanya si Muttalib. Baik. Nah, untuk pembahasan di muka surat ini selesai, urusannya mudah, alhamdulillah, insya Allah senang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, Hashim dengan Al-Muttalib ini adik-beradik. Adik-beradik kah abang berabang? Iya, adik-beradik lah ya. Baik. Kemudian masuk ke muka surat 14. Qal ad-darsul rabi' muraja'atul wihdah. Ya, ini murajaah dari juz yang telah kita lewati. Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin. Siapa yang mau menerjemahkan apa makna kalimat ini? Muhammad khatamul anbiya'i wal mursalin ya. Ya, Muhammad adalah penutup
para nabi dan rasul, betul. Kemudian Muhammad di antara namanya adalah sebentar. Muhammad sendiri ya. Sebentar. Pertanyaannya belum, makanya jangan tunjuk jari dulu ya. Cuma bukan itu yang ditanyakan. Anda belum bertanya. Baik, Muhammad itu maknanya apa? Yang terpuji. Ya udah selesai. Yang terpuji. Terpuji. Iya. Nama yang kedua ya Ahmad. Apa makna Ahmad? Iya, memuji. Baik. Kemudian nama yang ketiga siapa tunjuk jari? Iya. Al hanya panjang aqib. Apa makna al-aqib? Apa arti al-aqib? Yang iya, yaitu apa? Nabi yang terakhir, penutup para nabi. Yang muaqib, yaitu apa? Yang mengakhiri. Istilahnya apa ya? Yang mengakhiri para nabi dan rasul, ini yang paling akhir. Nama yang lain ya? Apa? Al-Hasyr. Oh ya, yang menghimpun. Apa maksudnya menghimpun? Maksudnya menghimpun macam mana? Yang mana? Apa? Gimana gambarannya tuh? Ya? Kumpul. Iya, maksudnya bagaimana? Ada apa? Nabi Muhammad berbuat apa? Maksudnya adalah semua manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar di bawah kepemimpinan beliau. Tayyib, itulah maknanya. Sebagaimana kata Nabi, Anal hasyir alladzi yuhsyarun nasu ala yuhsyarun nasu tahta qadamai, yaitu orang yang mana seluruh umat manusia dikumpulkan di bawah telapak kakiku. Maksudnya adalah di bawah kepemimpinan saya. Oh ya, apa? Al-Mahi pakai hak ya. Oh, maksudnya bagaimana? Yang hapus kekufuran. Iya, menghapus kekufuran, yaitu yang mana Allah menghapus kekufuran dengan perantaraan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ana sudah pernah menyebutkan nama yang lain. Siapa yang ingat ya? Nama lain lagi siapa? Apa? Apa? Tak jelas. Tak jelas. Apa? Mukhatib. Bukan. Siapa yang pernah dengar? Ana pernah menyebutkan, yaitu di sebagian hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Iya, iya, Nabiur Rahmah, betul. Aywa Nabiur Rahmah sebagai pembawa rahmat. Baik, ya. Iya, Nabiul Malhamah, nabi peperangan. Betul. Termasuk nama yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan di akhir-akhir surat At-Taubah itu, bil mu'minina raufur rahim, yaitu beliau sangat berbelas kasihan dan sangat menyayangi kaum mukminin. Terasa berat bagi beliau perkara-perkara yang menyusahkan umat ini. Yaitu di antara nama-nama beliau. Dan masih ada nama-nama yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Kemudian tertulis di sini Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Kalau kita lihat jalurnya naik terus ke atas, tapi jangan ke atas paling atas. Ini berarti beliau nasabnya jumpa Nabi siapa? Ya? Nah, betul Nabi Ismail. Nabi Ismail anak siapa? Anak dari Nabi Ibrahim. Nah, itulah sanadnya, yaitu makanya dikatakan Nabi Ismail adalah Abul Arab. Tapi telah kita sebut di dalam beberapa pertemuan, maksudnya adalah Arab yang musta'ribah, Arab yang sudah campuran, bukan Arab yang aribah yang sangat asli. Kemudian kita masuk ke muka surat berikutnya, Ad-Darsul Khamis Al-As'ilah. Alhamdulillah ini sudah kita lewati tadi sebenarnya. Pelajaran yang kelima adalah pertanyaan-pertanyaan. Ada yang belum menjawab tak kira-kira untuk malam ini? Yang pertama, man huwa khatamul anbiya'i wal mursalin? Iya. Ayo Muhammad, betul. Kemudian yang lain yang belum menjawab. Yang kedua, utkur khamsatan min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Macam sudah tunjuk jari tadi ya.
Kalau yang belum masih ada? Kan sudah habis. Abdurrahman sudah tunjuk jari belum? Di antara nama-nama Nabi coba tanpa melihat apa saja nama Nabi. Di antara nama-nama Nabi Muhammad siapa saja? Kalau tak mampu satu aja, satu aja. Satu jelas yang paling senang ya satu. Iya. Ya. Paling tak satu aja. Ya. Iya Muhammad itu sendiri betul. Ah, si yang lain senang ya. Ada yang mampu menyebutkan 4 tanpa melihat, 4 langsung, ya? Ahmad, ya. Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Hashir. Ya. Tadi sudah. Apa lagi? Hmm. Hmm. Satu lagi berjaya tak? Al-Aqib, iya. Siapa yang mampu menyebutkan 2 tambahan sekaligus? 2 tambahan? 2 tambahan? Bukan Ar-Rahmah tapi apa? Istilahnya? Aywa, Nabiyur Rahmah dengan Nabiyul Malhamah. Baik, kalau yang disebutkan di dalam akhir surat At-Taubah 2 nama lagi. Ya Rauf dengan Rahim, betul. Nama Allah juga ada Rauf, ada Rahim, tapi untuk yang ini adalah Nabi Muhammad, Raufun Rahim. Baik, kemudian tapi semuanya sudah pada menjawab ya. Udzkur nasaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum menjawab masalah nasab kira-kira ada tak tadi? Yang belum menjawab nasab. Maka semua sudah menjawab tadi untuk anak-anak ya. Kalau solihin apa? Tadi sudah ya. Itu aja lah Firdaus. Kira-kira paham tak nasab Nabi? Muhammad bin siapa? Muhammad bin Abdullah bin siapa? Bin Abdul Muttalib. Bin siapa lagi satu lagi? Kenapa itu? Bin Hashim. Ya. Baik. Nah, ini ada tempat yang untuk tempat kosong entah apa menulis tambahan-tambahan faidah tadi. Sekarang beliau akan mengajak kita masuk kepada juz yang kedua dari pembahasan ini di muka surat berapa ini ya? 17. Yang pertama adalah Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya pengulangan tetapi mungkin apa beliau ingin memberikan sedikit pendalaman. Yang kedua, murdiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah kafalatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengasuhan beliau. Kita tahu beliau berpindah-pindah pengasuhan karena beliau sendiri yatim. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 19. Ad-darsul awal mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnain. Makanya Nabi suka berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur. Bukan maksudnya besti ulang tahun, bukan. Tapi bentuk syukur. Setiap hari Isnin beliau berpuasa. Baik. Jadi bukan kemudian nyanyi-nyanyi apa itu. Panjang umurnya, banyak hutangnya. Bukan begitu. Baik. Kemudian Asania Asyar Rabiul Awal, pada tarikh 12 Rabiul Awal. Amal fil, pada tahun gajah. Sepertinya sudah pernah kita lewati ya. Tahun gajah itu tahun berapa? Tahun berapa? Ya. Itu tarikhnya, tarikh 12 Rabiul Awal. Tapi tahun gajah itu tahun berapa kenabian? Tahun gajah tahun berapa kenabian? Takkan Nabi dilahirkan langsung jadi Nabi. Ini bukan beliau, ya? Tak ada. Ya memang belum jadi, makanya tahun berapa? Tahun berapa? Boleh nggak dikira-kira, ya? Takkan tahun 2 sudah langsung jadi Nabi. Bukan.
Polanya seperti ketika kita mengatakan apa? Tahun sekian sebelum Masehi, tahun sekian sebelum Hijriah. Nah, seperti ini. Tahun berapa kenabian berarti ya, Abdurrahman? Bukan, ya. Istilahnya apa? 40 sebelum. Nah, 40 sebelum kenabian. Beliau dilahirkan tahun 40 sebelum kenabian. Kalau kita buat bertahun berapa sebelum Hijriah berarti lahirnya beliau? Tahun berapa sebelum Hijriah? Tahun berapa sebelum Hijriah berarti? Ya, 9. Bukan. Tahun berapa sebelum Hijriah? Tayyib. Berarti untuk mengetahui itu kita mengingat Nabi itu ketika beliau diangkat jadi Rasul umur berapa ya? Umur 40. Kemudian beliau berdakwah di Makkah berapa tahun? Hah? Hmm. Itulah kita coba anak-anak dulu. Oh loh. Ambil satu-satu sama-sama lama-lama sampai memang sih ya. Hah? Cuma setahun di Makkah. Ya. Oh, hampir. Ya, ya. Yang jelas cuma 11. Iya, 13 betul. Berarti apabila beliau itu usia 40 tahun jadi nabi dan rasul, kemudian 13 tahun beliau di Makkah, kemudian ya berarti apa? Hijrahnya adalah setelah 13 tahun di Mekah. Berarti apa? Berapa? Itu sudah wafat. Sedikit lagi. Iya, 53. Berarti beliau dilahirkan tahun 53 sebelum Hijriah. Iya, 53 sebelum Hijriah. Itulah tahun gajah. Sambil murajaah, tapi semua sudah tunjuk jari ya. Tahun gajah itu maksudnya apa tahun gajah? Masalah ini kah yang dari Siam itu kah? Apa? Berarti apa? Tahun gajah tuh peristiwa apa itu? Iya betul. Abroha kenapa Abroha? Iya, dia cemburu dengan Ka'bah sehingga apa yang dia lakukan? Iya, dia berangkat dari Son'a untuk menghancurkan Ka'bah, pergi ke tanah suci Makkah itu. Baik. Kemudian yang berikutnya Adar Susani, pelajaran kedua, murdiatun Nabi, murdiatuhu sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Murdiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini Suwaibah maulatu Abi Lahab. Namanya Suwaibah, dia hamba sahaya dari Abu Lahab. Ayo, siapa yang ingat nama Abu Lahab ya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Baik. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang berikutnya adalah Halimah dari Bani Sa'ad. Baik. Adapun tulisan di bawahnya sama ya, tinggal dikasih warna dan dilengkapi garis-garisnya itu, baris-barisnya. Masya Allah, ini pelajarannya senang, hurufnya pun besar-besar, cepat habis bukunya, Masya Allah, cepat melewati buku kita. Adar susalis kafalatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Pengasuhan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu telah kita lewati pada masa penyusuan yang dilakukan oleh Halimah As-Sa'diyah. Siapa yang ingat ada peristiwa apa? Bukan itu yang diinginkan, tapi ada peristiwa apa? Iya, dada beliau dibelah, diambil jantungnya dan dicuci. Iya. Baik, dicuci dengan apa? Iya, air zam-zam. Memakai apa? Bekasnya itu sabun. Dia dari tis, yaitu semacam bejana, bejana yang terbuat dari, iya, terbuat dari apa? Iya, terbuat dari emas, betul.
Tayyib. Siap, ini agak teliti pertanyaannya karena Anda sudah menyebutkan siapa yang melihat bekas jahitan tersebut. Ya. Hewa Anas bin Malik, betul. Baik, ini peristiwa di masa itu. Di antara mukjizat Nabi di masa itu apa saja, siapa yang ingat? Apa saja yang didapatkan oleh Halimah dan keluarganya ya? Iya, tanahnya jadi subur, yaitu apa? Rerumputannya banyak, kambing-kambingnya makan dengan senang, jadi gemuk-gemuk ya. Oh, itu bukan masalah yang di Halimah. Memang ini perselisihan para ulama dan hadisnya semuanya dhaif. Apakah Nabi dilahirkan langsung berkhitan? Ini semua sananya dhaif, wallahu a'lam. Cuma yang dibahas ini tadi, termasuk juga apa? Akhirnya susunya jadi banyak dan juga eh, kendaraan dia bergerak dengan cepat. Yang lain-lain sakit-sakitan, kendaraan-kendaraan para wanita yang lain. Baik. Kemudian kita masuk pada kafalah. Qal kafilahu jadduh Abdul Muttalib. Nabi Muhammad diasuh atau dirawat oleh datuknya yaitu Abdul Muttalib. Pertanyaannya, kenapa datuknya yang merawat, yang mengasuh? Ya. Ya, ayahnya meninggal dahulu. Yaitu apa? Meninggal lebih awal. Baik. Setelah itu siapa yang meninggal? Ya. Ayo, yaitu siapa? Ibunya, betul. Aminah, betul. Emak, betul. Baik. Kemudian summa ammuhu Abu Thalib. Setelah itu yang merawat adalah pakciknya Abu Thalib. Pertanyaannya, kenapa Abu Thalib yang merawat? Ya. Sebab sayang. Iya betul, sebab sayang. Tapi kenapa Abu Thalib yang merawat? Iya, karena datuk beliau yaitu Abdul Muthalib meninggal dunia. Ana pernah menyebutkan pada waktu Nabi Muhammad, tentunya waktu masih kecil ya, diasuh oleh datuknya pernah melakukan sesuatu yang orang Arab tidak berani. Apa? Iya, duduk di kursi siapa? Iya, Abdul Muthalib. Orang-orang ketakutan. Abdul Muthalib mengatakan tak apa, ini menunjukkan dia akan jadi pemimpin. Dan ternyata betul, bukan sekedar pemimpin Bani Abdul Muthalib, bahkan apa? Pemimpin manusia dan jin. Insya Allah ini senang ya. Cuma satu lagi Abu Thalib, siapa namanya Abu Thalib? Bentar, siapa yang ingat Abu Thalib? Siapa nama Abu Thalib? Siapa yang tunjuk jari? Iya, Abdul Manaf. Abdul Manaf bin. Ayo, Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Karena dia anak dari Abdul Muthalib. Betul. Ini saya senang ya karena ini sekitar murojaah. Alhamdulillah, kita masuk ke muka surat berikutnya lagi. Masuk muka surat 22. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat, Muraja'atul Wahdah. Muraja'atul Wahdah, yaitu juz ini dikaji ulang. Wulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain. Asaniya asyar Rabi'al Awal amal fil. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin, tarikh 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Wafat beliau juga sama menurut jumhur yaitu 12 Rabiul Awal. Baik. Kemudian arda'athu Suwaibah, beliau disusui oleh Suwaibah, summa Halimatus Sa'diyah, kemudian Halimah As-Sa'diyah. Kafilahu jadduh, diasuh oleh datuk beliau yaitu Abdul Muthalib. Summa ammuh, kemudian pakcik beliau yaitu Abu Thalib. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad sehingga apa? Apa? Iya betul, sehingga besar, tapi sehingga macam mana? Siapa? Ya, sehingga Abu Thalib mati. Sekarang pertanyaannya ini agak susah kok, tapi Anda sudah pernah menyebutkan Abu Thalib mati kurang lebihnya pada peristiwa apa itu? Atau sebelum peristiwa apa? Ya? Bukan. Nabi Muhammad SAW ditinggal mati oleh Abu Thalib sebelum peristiwa apa?
yang dengan wafatnya Abu Thalib itulah dan wafatnya Khadijah itulah terjadi Isra dan Mi'raj, yaitu di antara peristiwa Bai'ah Aqabah pertama dan kedua. Jadi kurang lebihnya pada tahun berapa kenabian itu ya? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11, kurang lebihnya. Banyak khilaf tentang itu. Jadi diasuh sampai memang beliau berdakwah dan sebagainya. Insya Allah ini senang semua pembahasan ini. Ini soal jawabnya sama semua ya dohirnya. Tapi kita coba semuanya tanpa melihat. Yang pertama, fi ayyi, kita coba bukan tunjuk jari dari sini. Fi ayyi yaumin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada hari apa Nabi dilahirkan? Hari dulu, hari. Hari Senin. Ayo hari Isnin. Yang kedua, fi ayyi syahrin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan apa? Bulan gajah. Rabiul Awal. Iya, diam dulu biar mencoba dulu, jangan dibagi gajah dulu. Oh iya, biar mencoba dulu. Yang ketiga, fi ayyi amin wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun apa Nabi dilahirkan? Fil. Ewa, apa makna fil? Gajah. Iya, gajah. Baik. Kemudian yang keempat berarti Abdurrahman ya. Man hiyallati arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanpa melihat, ingat tak? Iya. Siapa yang ditunjuk? Ya. Siapa yang menyusui Nabi? Atau paling tak dapat satu aja? Tak ingat. Ayo sudah, berarti siapa namanya Naufal? Suwaibah dengan Halimah Sa'diyah, tamam. Habis. Oh masih ya. Yang kelima, man huwallazi kafilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama siapa? Abdul Muthalib. Kemudian iya Abu Thalib. Abdul Muthalib kurang lebih 2 tahun saja. Abu Thalib sampai tadi itu peristiwa wafatnya beliau. Masya Allah ini semuanya senang ya. Ini yang berikutnya apa? Masih ada waktu kita masih? Oke, kita coba sedikit lagi. Alhamdulillah kita dapat banyak malam ini. Qal al-wihdatus salisah, juz yang ketiga apa ini? Ba'du a'malin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fi ghari Hira, peristiwa di Gua Hira. Yang ketiga awwalu ma nazala minal Qur'an. Quran yang pertama kali turun. Ini alhamdulillah semuanya sudah tahu, tinggal kita ikuti pola di sini. Wah, ada gambarnya. Baik. Ad-darsul awal ba'du a'malih di muka surat 27. Pelajaran pertama, sebagian amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sebelum jadi nabi tentunya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yar'al ghanam. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Baik, siapa yang pernah menggembala kambing? Tunjuk jari. Iya, enggak, maksudnya dari kita yang di sini siapa yang pernah menggembala kambing? Yang pernah siapa? Pernah? Pernah? Ada yang pernah menggembala kambing? Anak sering dulu waktu masih sekolah dasar, bawa ke tepi sungai sambil duduk-duduk sambil kambingnya apa itu makan rumput dan sebagainya. Baik. Dijelaskan oleh para pensyarah di antara hikmah menggembala kambing karena Nabi mengatakan apa itu? Ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali telah menggembala kambing. Hikmahnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal dan lain-lain untuk melatih mendidik agar apa? Para nabi itu memiliki kepandaian di dalam mengendalikan hewan. Dilatih dengan yang paling sederhana yaitu kambing-kambing. Dan hikmah yang kedua melatih ketawaduan biar tidak jadi sombong. Karena apa? Ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an itu Rasulullah mengatakan apa itu? Wasakinatu wal waqar inda ahlil ghanam. Ketenangan dan sama ya waqar, ketenangan juga itu dimiliki oleh para penggembala kambing. Adapun apa itu al-ghilzah? Ini ada apa ini? Pemadam. Pemadam punya siapa? Hah? Kenapa bising-bising main sendiri?
Baik. Rasulullah mengatakan apa itu wal ghildah wal khuyala inda al-faddadin ahlil baqari wal ba'ir, bahwasanya sikap keras dan juga kesombongan itu dimiliki oleh faddadin, yaitu para pemilik unta-unta dan lembu. Makanya para nabi tidak diajari untuk sombong, tapi untuk mendekat kepada makhluk-makhluk yang tawadhu macam itu, yaitu kambing-kambing. Menggembala kambing beliau. Baik. Nah, kita sesuai dengan orderan, disuruh apa ikut. Kadang menggembala kambing, kadang menggembala kelinci. Nah, mungkin ada yang pernah menggembala kucing, ya terserah, tak masalah. Menggembala burung apa itu namanya yang kecil-kecil itu, burung apa namanya? Burung puyuh yang proteinnya tinggi itu, sesuai orderan. Baik. Kemudian dikatakan syaraka qaumahu fi bina'il Ka'bah. Nabi menyertai, berkongsi dengan kaumnya di dalam pembinaan Ka'bah. Alhamdulillah ini pernah kita lewati. Baik. Cuma yang perlu diingat adalah kenapa Ka'bah dibina kembali, padahal kan sudah pernah dibina oleh Nabi Ibrahim. Iya, pernah rusak kena banjir yang banyak sekali. Karena apa? Karena lembah Makkah itu memang rendah, terutama di masa lampau gunung di sekelilingnya itu mendatangkan air, sehingga sering mudah sekali terkena banjir. Baik, dan cerita tentang banjir di Ka'bah itu banyak sekali di kitab-kitab sirah. Baik, kemudian pada waktu hendak membina Ka'bah, apa peristiwa aneh yang pernah terjadi? Siapa yang ingat apa? Membuat patung. Oh, itu tak aneh. Baik, cuma keajaiban yang pernah dialami waktu peristiwa ini hendak membina Ka'bah ada apa aja? Ya, asas Ka'bah itu waktu diguncang pakai apa namanya itu kaki kambing istilahnya, ya. Indonesia bilang linggis, ternyata apa? Bumi juga ikut goncang. Baik. Kemudian apalagi peristiwa aneh di dalam cerita-cerita itu? Ceritanya sahih. Ya, adanya ular yang keluar dari sumur Zam-Zam, kemudian naik di dinding Ka'bah yang sudah rusak-rusak itu. Sampailah kemudian apa jalan keluarnya, ya? Iya, adanya adanya elang yang menangkap ular itu, burung helang, betul, membawa pergi. Tayyib, kemudian apa yang menjadi kesepakatan orang-orang Makkah di dalam membina Ka'bah? Mereka bersepakat untuk apa, ya? Untuk batu nanti sedikit lagi. Cuma sebelum mereka mulai membina, mereka bersepakat untuk apa, ya? Apa? Itu bukan masalah kesepakatan, ya? Iya, menggunakan duit yang halal. Baik. Kemudian apa? Alhamdulillah mereka mendapatkan kayu-kayu yang kuat. Di mana? Di Jepara kah? Di mana? Di pantai mana? Kuala Perlis, Kuala Jeddah, Kuala Kedah. Iya, di pantai Jeddah, betul. Baik. Hanya saja karena duit habis, duit yang halal habis, mereka tak mampu untuk menyempurnakan pembinaannya seperti asas Ibrahim. Maka yang tidak masuk di dalam pembinaan itu mana? Apa? Bagian mana? Ka'bahnya ada bagian yang mestinya dia ikut Ka'bah, tapi karena tak muat. Makam Ibrahim bukan termasuk Ka'bahnya, jelas dia di luar. Tapi satu lagi. Hmm. Apa namanya? Ini anak-anak jelas menyerah ini, bapak-bapak aja. Iya, Hijir Ismail. Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Cuma mereka tidak memiliki biaya yang cukup, biaya yang halal yang cukup. Sehingga Hijir Ismail ada di luar dinding Ka'bah, tapi tetap dikasih pembatas agar orang ketika tawaf itu jangan masuk di tengah. Mereka tetap di luarnya, di luaran Hijir Ismail. Kalau masuk ke dalam, tawafnya tidak sah. Karena Allah Ta'ala mengatakan bahwa wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di sekeliling baitil atiq. Kalau mereka masuk di tengah,
Berarti apa? Hijr tidak masuk di dalam tawafnya mereka. Sementara hijr adalah Baitul Atiq, maka tawafnya tidak sah. Baik, barulah terjadi konsensus setelah itu, kesepakatan. Itu tadi apa tadi kesepakatannya? Ada apa? Maksudnya meletak Hajar Aswad ada apa? Meletak batu. Bukan itu. Mereka bersepakat untuk Hajar Aswadnya bagaimana? Itu yang diinginkan sekarang. Karena masing-masing ingin berebut. Ingin sayalah yang meletakkan Hajar Aswad. Kesepakatannya untuk apa mereka? Bukan langsung mereka memilih Muhammad, tapi iya, siapa yang paling awal masuk Masjidil Haram? Masuk apa namanya? Masjidnya itu pagi-pagi. Ternyata yang masuk pertama kali adalah Muhammad itu, yang masih muda itu. Baik, sehingga beliaulah yang kemudian diizinkan untuk dipilih untuk meletakkan Hajar Aswad. Itu pun beliau tidak langsung meletakkan. Beliau ingin agar semua orang juga ikut bergembira, berkongsi di dalam pengurusan peletakan Hajar Aswad. Maka apa yang beliau perintahkan? Menyuruh kain. Kenapa kain? Iya, setiap pemimpin kabilah memegang tepi-tepi kain tersebut. Setelah itu, ya Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu. Pas itu, ya menyuruh mereka mengangkat dan membawa batu itu ke dekat Ka'bah. Setelah itu barulah Nabi yang meletakkan. Walaupun tanpa itu pun Nabi berhak karena mereka sudah sepakat. Tapi beliau ingin semuanya juga ikut untuk merasakan kemuliaan tadi. Ini adalah hikmah yang besar. Baik. Untuk yang muka surat ini selesai ya 27 itu. Yang setelahnya masalah Gua Hira kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.